Sedikit, Pak. Presiden ke-7 Joko Widodo kembali angkat bicara soal kasus tudingan ijazah palsu dengan tersangka Roy Suryo CS. Jokowi menegaskan perkara tersebut merupakan urusan hukum dan harus diselesaikan hingga ke pengadilan. Mantan Presiden Jokowi memastikan tetap membuka pintu permintaan maaf kepada pihak yang menuding ijazah palsu. Meski memaafkan, Jokowi menyebutkan proses hukum tetap harus berjalan. Menurut Jokowi, pengadilan menjadi forum yang tepat untuk menyampaikan bukti-bukti terkait kasus ijazah tersebut. Pintu maaf selalu terbuka. Tapi sekali lagi urusan memaafkan itu urusan pribadi ke pribadi. Kalau yang di Polda Metro itu sudah urusan hukum. Artinya urusan pribadi ya urusan pribadi, memaafkan, tetapi urusan hukum ya urusan hukum. Dan memang harus sampai ke pengadilan. Karena kalau enggak, saya enggak punya forum untuk menyampaikan bukti mengenai kasus ijazah ini. Sebelumnya, dua tersangka kasus ijazah Jokowi, Egy Sujana dan Damai Harilubis, sempat menemui Jokowi. Pertemuan tersebut membuahkan kesepakatan restoratif justice hingga pencabutan status tersangka atau SP3 bagi Egy Sujana dan Damai Harilubis. Lantas, akankah kasus tudingan ijazah palsu yang kini menyisakan 6 tersangka akan berlanjut di pengadilan? Apa tanggapan Roy Suryo CS dengan pernyataan Jokowi tetap membuka pintu maaf tapi proses hukum tetap jalan? Pintu maaf masih terbuka, tapi kasus ini harus tetap lanjut di meja pengadilan. Itu yang disampaikan oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, terkait dengan kasus tudingan ijazah palsu. Dan akankah kasus ini akan berlanjut ke meja pengadilan? Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber. Saya akan perkenalkan untuk Anda pemirsa yang sudah hadir di studio bersama saya. Ini ada Bang Abdul Ghafur Sangaji, pengacara Roy Suryo CS. Selamat malam Bang Sangaji. Selamat malam Mbak Vena. Sehat Bang Sangaji? Alhamdulillah sehat. Selain Bang Sangaji juga kami akan perkenalkan, ini ada Bang Lecu Manan, pelapor sekaligus Wakil Ketua Pradi Bersatu. Selamat malam. Selamat malam Mbak. Sehat Bang? Sehat sekali. Selain dua narasumber yang hadir bersama saya, pemirsa, kami juga sudah terhubung bersama dengan pakar hukum pidana UPN Jakarta. Ada Pak Beni Harmoni Hareva. Selamat malam Pak Beni. Selamat malam Mbak Vena. Oke. Saya pertama ingin ke Bang Sangaji terlebih dahulu. Bang Sangaji, ini kalau kita dengar ya pernyataan dari Pak Jokowi yang mengatakan sebetulnya pintu maaf ini masih terbuka, tapi kasus ini harus tetap berlanjut sampai dengan ke meja pengadilan. Bagaimana menurut Anda? Ya, apa yang disampaikan Pak Jokowi menurut kami itu sesuatu yang tidak surprise. Bukan sesuatu hal yang baru. Narasi ini kan narasi yang diulang-ulang terus oleh Pak Jokowi, ya kan? Jadi secara hukum juga pernyataan atau statement Pak Jokowi itu juga tidak mempunyai nilai hukum apapun gitu ya. Nah dalam konteks ini saya ingin menganalisa dari kami sebagai tim kuasa hukumnya Mas Roy CS, kami ingin menganalisa dari dua hal. Yang pertama, kata maaf yang disampaikan oleh Pak Joko Widodo itu kami sinyalir adalah suatu strategi untuk menarik perhatian publik sehingga kembali membangun citra diri bahwa beliau adalah seorang negarawan. Beliau adalah seorang mantan presiden yang terbuka untuk memberikan maaf kepada rakyatnya yang hari ini sedang dia tersangkakan gitu. Itu kan poin yang ingin dia cari gitu ya. Seharusnya Pak Jokowi sebagai seorang negarawan jangan membawa perkara ini ke perkara pidana. Harusnya dari awal kata maaf itu sudah diberikan kepada para tersangka yang hari ini ditersangkakan oleh Polda Metro Jaya. Sejak dari awal Pak Jokowi jangan membawa perkara ini ke Polda Metro Jaya. Karena ranahnya adalah ranah hukum pidana. Mereka sudah menjadi tersangka. Kemudian mereka sudah tidak punya daya dan upaya. Kemudian istilahnya gini, orang sudah kecebur di tengah laut, baru mau dikasih pelampung gitu loh untuk menolong mereka. Seharusnya sebelum mereka kecemplung ke dalam laut, ya jangan didorong ke dalam laut gitu loh, ya kan? Yang kami inginkan, yang kami lihat adalah
Pak Jokowi ketika ingin membantah semua argumen-argumen ilmiah yang disampaikan oleh Mas Roy, Bang Rismon, Dr. Tifa, itu seharusnya Pak Jokowi mengambil satu langkah mitigasi dengan cara apa? Bentuk saja tim peneliti independen dengan para ahli, dengan para pakar gitu ya. Sehingga apa yang diteliti oleh Mas Roy, Bang Rismon, Dr. Tifa itu bisa dibantah dengan hasil penelitian pembanding gitu. Oke, kenapa ya? para tersangka yang lainnya tidak mengikuti jejak dari Damai Harilubis dan juga Bang Egy Sujana yang dapat SP3, restoratif justice? Karena memang mereka melihat bahwa restoratif justice itu bukanlah suatu pilihan yang tepat untuk mengakhiri polemik ijazah. Dan apa yang dipertahankan oleh para klien kami hari ini, mereka masih bersikuku keras bahwa hasil penelitiannya mereka, terutama di klaster kedua, itu berdasarkan atau berlandaskan pada metodologi penelitian yang mereka bisa pertanggungjawabkan secara akademik, secara metodologi penelitian gitu. Jadi mereka sama sekali tidak bergeming terhadap tawaran-tawaran restoratif justice, sehingga sampai hari ini kami berkomunikasi intens dengan para klien kami, terutama Mas Roy, ya kan? Sama sekali beliau tidak tergoda untuk mengambil langkah sowan ke Pak Jokowi, kemudian meminta maaf kepada Pak Jokowi, kemudian ini ditutup berupa surat penghentian penyidikan atau kita sebut SP3 itu sama sekali tidak bergeming. Oke, baik. Ya. Saya mau ke Bang Leco. Bang Leco, bagaimana kemudian Anda merespon apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi, termasuk juga yang disampaikan oleh kubunya Roy Suryo CS nih, Bang? Ya baik, mungkin saya menjelaskan lebih detail ya. Apa yang dimaksud oleh Pak Jokowi adalah bahwa keterkaitan kata maaf, memaafkan itu memang secara personal adalah pribadi, ya kan? Bagaimana sikap terlapor dengan pelapor, kan seperti itu. Itu jadi menjadi media pribadi. Tetapi apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi terkait kepastian hukum, terkait ijazah, dia perlu kepastian hukum yang diperoleh dari pengadilan. Karena kenapa? Sejauh ini kan kita melaporkan suatu peristiwa pidana yang kemudian peristiwa pidana itu telah menetapkan tersangka. Terhadap tersangka ini, kita minta diberikan kepastian hukum melalui media pengadilan, yaitu meja hijau pengadilan, ya kan? Apakah divonis atau tidak. Jadi kami berharap, ya kan, supaya para masyarakat ini bisa mengakhiri polemik-polemik mendiskreditkan Pak Jokowi dengan menyampaikan bahwa Pak Jokowi menggunakan produk palsu, menggunakan ijazah palsu dan lain-lain. Sementara kan beberapa institusi sudah menyampaikan seperti UGM, itu produknya mereka. Ya kan, kemudian teman-temannya Pak Jokowi benar berkuliah bareng sama Pak Jokowi. Kemudian terkait ijazah yang asli kan sudah diperlihatkan juga waktu gelar perkara khusus, ya kan. Bang Sang Haji pun ikut melihat juga, ya kan. Jadi di sini tidak ada lagi ruang sebenarnya kita harus tetap menyampaikan oh itu palsu kan bingung kita jadinya, ya kan. Jadinya masyarakat ini terpecah belah, ada upaya memecah belah masyarakat. Maka demikian Pak Jokowi apa yang disampaikan ya kita biarkan sampai ke pengadilan, sampai ke meja hijau, sampai nanti pengadilan memutuskan kebenarannya seperti apa. Demikian menurut saya, Mbak. Oke, saya mau ke Pak Beni. Pak Beni, kalau kita simak ya pernyataan dari Pak Jokowi, ini artinya sama saja kemudian membuka pintu maaf tapi menutup kemungkinan adanya restoratif justice. Berbeda dengan dua tersangka lainnya sebelumnya, yakni Damai Harilubis dan juga Egy Sujana. Pak Beni. Baik, jadi begini Mbak, dalam perkara ini kan tentunya pihak penyidik membagi dua klaster, kira-kira begitu. Klaster yang pertama dengan pasal-pasal yang berbeda, demikian juga pasal yang berbeda dengan klaster yang kedua. Nah, kalau kita bicara keadilan restoratif ini, prinsip utamanya kan adalah memulihkan keadaan semula. Dan kemudian di dalam persyaratannya secara normatif dibatasi, di mana tindak-tindak pidana yang di ancaman pidananya di bawah 5 tahun. Nah, sehingga kemudian kalau secara normatifnya, ini normatifnya dulu ya, bahwa untuk klaster yang kedua memang sangat-sangat sulit ya. Saya katakan sulit dan memang tidak memenuhi syarat normatif. Salah satunya adalah di bawah ancaman pidana 5 tahun. Itu semua di atas 5 tahun semua ancaman-ancaman pidana untuk klaster yang kedua. Tapi kalau klaster yang pertama kemarin, selain Pak Egy Sujana dan Bang Damai Harilubis, memang beberapa tersangka lainnya kan di klaster yang pertama itu memang sangat dimungkinkan untuk kemudian memperoleh RJ asal dipenuhi syarat-syarat yang diatur di dalam mekanisme keadilan restoratif. Begitu, Mbak.
Oke. Silakan direspon Bang Sangaji, kalau ternyata klaster kedua ini tidak mungkin kan untuk memenuhi RJ. Jangankan klaster kedua, klaster pertama juga secara hukum formil juga tidak memenuhi syarat juga sebetulnya. Kami melihat SP3 dengan dasar restoratif justice pada klaster pertama, yaitu DHL dan ES, itu juga cacat hukum formil. Kenapa saya katakan cacat hukum formil? Kalau kita sandarannya adalah pada KUHP, pasal 79, pasal 80, KUHP yang baru, mengatakan bahwa terhadap tindak pidana yang menimbulkan kegaduhan, yang menimbulkan konflik, yang menimbulkan perselisihan di publik dan menjadi pusat perhatian publik, itu tidak boleh dilakukan restoratif justice. Ya. Kemudian kalau kita baca lagi pasal 79 ayat 4, begitu adanya dasar kesepakatan sebagai landasan restoratif justice, pelapor harus mencabut LP-nya. Ya. Jadi sampai hari ini pelapor juga tidak mencabut LP-nya. Itu kalau sandarannya adalah pada pasal 79 dan pasal 80 KUHP yang baru. Tapi kalau sandarannya pada Perpol nomor 8 2021, ya sama. Tindak pidana yang menimbulkan kegaduhan, kemudian juga konflik sosial itu tidak boleh dilakukan tidak boleh dilakukan restoratif justice. Dan satu lagi catatan kami sebenarnya, Bang ES itu kan salah satu residivis. Pernah terkena tindak pidana di peristiwa yang lain. Dan hukumannya ingkrah, putusannya ingkrah, pernah menjalani masa pemidanaan. Berdasarkan pasal 7980, ya, itu terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana ulang yang kita sebut residivis, itu juga tidak boleh dilakukan, tidak boleh diberikan RJ. Ya, jadi kalau saya katakan bahwa kalau kita mau bicara penerapan hukum formil yang sesuai dengan prosedur hukum, itu sebetulnya juga klaster pertama yang 2 orang mendapatkan restoratif justice sehingga keluar SP3 itu juga cacat hukum, dipaksakan juga oleh Polda Metro Jaya gitu. Kita punya KUHP baru, kita punya KUHP baru, tapi cara penerapan hukumnya adalah menabrak semua aturan hukum yang ada. Bagaimana kita mau membangun satu sistem hukum pidana kita yang nasionalnya ini berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, kemudian nilai-nilai hukum adat ke depan sehingga memberikan kepastian hukum. Wong kita baru 14 hari setelah KUHP dan KUHP berlaku, semua ditabrak oleh Polda Metro Jaya. Oke, kalau begitu kenapa tidak ngambil pra peradilan, ditahan nanti? Kita akan jawab usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi, pemirsa.